Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda semuanya, balik lagi di channelnya Mamah Jia dan Jibril. Bismillah ya bun, saya mau share aktivitas saya. Ini saya pulang dari warung ya bun, abis beli wortel sama kol. Itu wortelnya udah dibungkusin dari warungnya yang nggak tahu berapa plastiknya gitu ya, terus kolnya juga seadanya katanya gitu, nggak tahu berapa. Pokoknya ini totalnya itu 11.000 aja gitu ya bun. Saya niatnya mau bikin sop jando ya bun, dapat jando daging sapi dari Idul Adha kemarin gitu ya, alhamdulillah. Baru mau dipasak gitu ya. Karena kemarin-kemarin itu alhamdulillah dapat kiriman dari mamah ya, gepuk gitu sama pasak apa ya, krecak gitu ya kalau di sini sebutnya, jadi semu asem tapi ada kecapnya gitu. Nah, ini saya mau refill biskuit ya bun, kesukaannya si kecil gitu. Si kecil mah harus ada aja gitu ya per biskuitan itu. Dan dia bilangnya itu kue gitu ya. Bukan biskuit, dia bilangnya kue. Nah, tadi dari kaleng yang kecil itu ditumpahin ke kaleng yang besar karena ada sisaan ya. Jadi biar yang lama itu kemakan dulu gitu. Nah, ini untuk kaleng yang kecilnya diisi sama yang baru. Untuk biskuitnya apa aja lah dia mah gitu ya. Mau Roma kelapa, Roma sandwich atau apapun itu, pokoknya yang penting mah biskuit manis gitu ya. Pasti lahap dimakan. Bahkan dia mah sampai pernah bukan pernah ya, masih makan nasi sama temen nasi gitu. Nah, dibarengi sama biskuit gitu loh. Saya aja emaknya yang nyuapin enak gitu ya, tapi dia mah lahap gitu. Nah, ini saya nggak punya toples yang bagus ya bun, nggak punya yang estetik juga gitu ya. Insya Allah ya, doakan gitu ya bun, saya punya rezeki buat beli keler-keler cantik kayak bunda-bunda gitu, apalagi yang ada pink-pinknya, suka mupeng gitu ya. Jadi ini pakai yang seadanya aja dulu gitu ya, bekas deka lebaran kemarin gitu ya. Alhamdulillah ya, bermanfaat gitu. Nah, itu si kecil lagi ngemil ya, biasa dia mengintilin emaknya terus. Nah, ini saya mau blender si perbumbuan ya. Nah, udah jadi aja. Nggak saya liatin full ya. Males aja gitu ya bun ya, takutnya juga bunda bosen juga gitu. Saya rencananya mau bikin apa sih, daging sapi cabe ijo. Nah, ini udah diiris-iris juga ya, si sayurnya udah dipotong-potong juga per dagingannya. Nggak saya liatin ya bun gitu, karena diintilin sama si kecil ya bun, jadi susah aja gitu ya buat ngerekodnya. Nah, ini saya kemarin bikin ini ya bun, bikin pentol. Nah, pentol apa sih, pentol ala-ala itu ya. Saya itu ya daging sapinya sama saya itu dicacah gitu ya, kalau bahasa Sunda mah gitu ya, sampai kecil karena saya nggak punya chopper gitu. Nah, habis dicacah kecil banget baru saya blender. Nah, itu untuk daging cabai hijaunya saya pakai segitu aja ya, potongannya itu nggak terlalu nggak tahu ya terlalu kecil atau gimana itu. Pokoknya saya potong seininya aja gitu ya. Itu juga jando gaji gitu ya bun ya. Kan ada ya, suka ada gitu bagian-bagian gajinya dari pembagian itu. Nah, saya mau bikin sop karena saya, teteh, papa suka banget gitu ya sama sop gaji gitu ya. Walaupun mungkin agak ribet ya, harus diangetin gitu biar nggak ngadaglek gitu ya, kalau bahasa Indonesia mah. Apa sih kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Sunda mah gitu, kalau bahasa Indonesia apa yang ngadaglek tuh. Ini sayur sop ala aja ya, ala-ala aja ya, cemplang-cemplung gitu. Untuk bunda-bunda dagingnya dipasak apa nih, atau masih belum dipasak gitu ya, masih ada di kulkas gitu ya. Nah, untuk penyimpanannya bunda tuh gimana sih biar misal kalau misalnya agak banyak itu awet gitu ya si dagingnya itu. Nah, kalau saya itu dapat resep gitu ya, bukan dapat resep ya, dapat ini tuh dari ibu mertua gitu. Nah, katanya biar dagingnya rada awetan gitu, kalau misalnya dapat banyak jangan dulu dicuci, tapi gitu sediain lap bersih gitu ya, lap tangan atau lap apapun itu pokoknya yang bersih. Terus si dagingnya itu dikena lap gitu ya, terus diteken-teken gitu ya sampai si, mungkin kalau ada darahnya ya, darahnya nempel ke lap gitu ya, atau ada air kayak gitu, pokoknya sampai agak kering gitu ya si dagingnya.
Terus masukin wadah gitu ya, wadah tertutup. Nah, masukin kulkas itu ya, di freezer atau di chiller gitu ya. Nanti awetnya agak lama gitu. Nah, itu mah tips dari ibu mertua saya gitu ya, Bun. Dan saya udah praktekin sejak lama ya, alhamdulillah awet gitu ya, Bun. Nah, kalau Bunda ada yang gimana aja boleh ya share-share gitu di sini, sharing-sharing gitu ya, tips-tips ala-ala Bunda gitu untuk penyimpanan dagingnya. Kalau mama saya sama ya kayak gitu, tapi kadang mama itu suka direbus dulu gitu ya, baru dimasukin kulkas kalau dulu gitu ya. Kalau sekarang ngikutin ala saya sama ibu mertua mamah juga. Nah, ini untuk si sopnya udah mau jadi, saya tuh persingkat aja ya, Bun. Bumbunya juga ya seperti biasa ya, racik gitu ya, bumbu sedap sapi, terus sama apa tuh tadi, gula gitu ya. Terus saya icip-icip rasa di akhir ternyata agak kurang gurih asin, makanya saya tambahin garam sama micin gitu ya, Bun. Untuk si daun bawangnya itu udah agak kuning kayak gitu ya. Karena ya kemarin tuh saya kan rada males gitu ya buat ngiris-ngiris ke food container gitu. Jadi cuman dibiarin aja gitu. Jadi layu gitu ya. Ini udah jadi ya, Bun. Udah pada empuk juga, Masya Allah. Alhamdulillah, ini nikmat banget. Ditambahin kerupuk. Terus dibikin sambal, apa sih, sambal goang gitu ya, Bun. Cabe sama bawang yang digoreng itu mantep banget pokoknya. Nah, ini saya mau bikin si daging sapi cabe ijo ya, ala-ala saya aja lah gitu ya. Mungkin bunda-bunda mah resep sapi cabe ijonya lebih mantep gitu ya, lebih enak gitu. Kalau saya malah kadarnya aja ini. Saya tuh ngeblend si cabe ijonya juga cuman 7 ya, cabe keriting, terus bawang merah, bawang putihnya 2 siung gitu ya, nggak banyak. Dan itu ada si cabenya yang nggak ke blender, selalu aja kayak gitu ya, Bun. Saya itu nggak tahu ya, suka ada aja yang masih bergelenjul-gelenjul gitu loh. Nah, ini untuk sisaannya biasa ya, kalau ibu-ibu itu nggak mau rugi, suka dikunclang-kunclang sama air gitu ya. Biar keambil semua gitu ya si perbumbuannya itu. Saya kasih air dikit aja gitu, karena ya pesan si papa rada ada kuahnya biar enak katanya gitu. Kalau suami saya mah ya si papa itu bikinan yang kayak gitu nggak mau terlalu kering ya, katanya gitu harus ada gitu ya rada-rada dikit mah si kuahnya biar ke nasinya juga enak katanya gitu. Ya udah, saya mah nurutin aja gitu apa kesukaan suami gitu ya, Bun. Ini nggak pedes, teteh juga makan, Masya Allah, pokoknya ini nikmat banget gitu ya, berkah gitu ya buat yang berkurbannya gitu, bermanfaat bagi yang ngemasaknya ini ya, buat temen nasi itu. Nah, itu yang bergelinjulnya ada 3 ya. Mas, ternyata banyak bukan 1. Nah, itu saya masukin si dagingnya gitu. Ini tuh sebenarnya lama ya nunggu si dagingnya itu apa sih, empuk. Sebelumnya emang saya rebus dulu ya, Bun, tadi gitu. Karena emang saya suka gitu, suka direbus dulu, dibuang dulu air keruhannya gitu. Nah, baru saya pasak. Bunda semuanya, saya belum sapa-sapa ya. Hai Bunda semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya lancar, ibadahnya lancar, hajatnya apapun itu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi Bunda semua yang kurang sehat atau keluarganya yang kurang sehat dalam kesusahan kesulitan, semoga Allah sembuhkan sakitnya, kesusahan kesulitannya Allah permudah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, itu udah jadi ya, Bun, menu perkurbanan kami. Itu kok perkurbanan sih? Daging kurban gitu ya, Masya Allah. Saya kebagiannya sapi ya, untuk kambing nanti aja di sate pas malam minggu di mamah gitu, disatuin gitu ya, Bun. Nah, ini ada paketan ya, saya beli roti Mariam gitu ya, biasa ya, suka order roti Mariam karena kami tuh suka banget sama roti Mariam gitu ya, cane gitu ya, Bun. Oh ya, Bun, videonya juga udah mau berakhir. Makasih ya udah nonton sampai detik ini. Dari awal saya ngonten sampai sekarang. Yang nonton tanpa skip, yang nonton di menit aman. Pokoknya makasih ya, Bun. Makasih juga yang udah subscribe, like, comment, share video saya, yang terus dukung saya gitu ya.
Pokoknya terima kasih banyak, semoga bunda-bunda semua dibalas oleh Allah kebaikannya dengan berlipat-lipat. Amin ya Allah rabbal alamin. Bagi yang belum subscribe, yuk subscribe biar channel saya makin berkembang seperti bunda-bunda semuanya. Maaf ya bun bila ada kata-kata saya yang kurang enak di hati bunda, perilaku saya juga, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga video saya ada manfaatnya ya bun, bisa menghibur bunda di kala istirahat, menemani bunda di kala aktivitas, juga ada sedikit banyaknya inspirasi gitu ya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya ya bun, jangan bosan untuk ngeklik video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.